Bang Surya, biasanya partai-partai politik ketika lagi baru dan ketika muda itu berjuang untuk berpolitik bersih. Sejarah di depan kita sudah memperlihatkan hal ketika dia berkuasa jadi kotor. Bisa kita lihat kader-kader partai yang sebelumnya yang kemudian terlibat hal seperti ini. Dalam konteks Nasdem, Bang, orang juga kemungkinan untuk berpikir serupa. Apa jaminannya, Bang? Satu hal yang wajar, kita boleh berharap semua yang terbaik. Tapi kita juga bersiap semua harapan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sama dengan saya sebagai pendiri partai ini. Tentu berharap partai ini akan berjalan langgeng dengan prinsip-prinsip idealisme, dengan kekokohan mereka mempertahankan dasar-dasar pemikiran yang seperti ini hingga sepanjang masa. Tapi waktu dan tantangan yang berbeda itu akan bisa tercatat dalam sejarah. Maka yang paling utama, tetaplah berpikir dengan positive thinking. Tetaplah mengutamakan niat yang baik itu. Lebih daripada itu, ya berjuang. Hasilnya, ya kita bisa terima. Mau baik, setengah baik, tidak baik. Hidup tidak memberikan jaminan dan garansi bagi kita. Apa yang kita akan capai, apa yang kita peroleh, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Seorang ayah yang baik, ingin memiliki anak yang lebih hebat dari dirinya. Tetapi itu pun belum tentu akan tercapai seperti apa yang dia inginkan. Itulah hidup, dan kita hidup di dalam kehidupan ini. Bang, saya menanyakan ini karena ini kan jangka dekat ya. Kan kita ingat Partai Demokrat, kemudian tiba-tiba setelah 2 periode ada kasus Hambalang. PKS setelah 2 periode ada kasus Sapi. Kemudian ada kasus, kalau Golkar kan lama, ada IKTP. Nah, kita ingin bicara yang dekat nih. Ini kan Nasdem mau memasuki periode yang kedua untuk kemudian ikutin ini. Lalu ya itu tadi, itu tidak terlalu jauh, Bang, untuk kemudian Abang masih fit untuk memimpin dan menjaga dan mengawal semua ini. Saya pikir kalau dalam waktu dekat, at least di dalam kepemimpinan saya tidak mau itu akan terjadi, dan itu adalah janji saya. Saya ingin katakan, seluruh apa yang ada dalam semangat, tekad, dan kemampuan diri saya konsisten atas dasar ucapan dan perbuatan saya. Saya tidak malu untuk mentertawakan kebodohan saya. Saya juga tidak berat hati untuk mengakui kesalahan saya dan meminta maaf atas kesalahan itu sendiri. Tapi saya akan bangkit memperbaikinya. Jika begini sikap politik, Bang Surya, bagaimana seorang Jokowi tidak jatuh hati pada Nasdem? Perkiraan saya. Ya, itu Pak Jokowi yang tahu. Berkali-kali Abang itu sekarang salah satu orator ulung di Republik ini. Setidak-tidaknya kalau saya nonton di rekaman televisi, ikut hadir dalam berbagai pertemuan, itu adalah seorang Surya Paloh. Dengan jiwa yang saya kenal dan roh yang saya kenal, yang sejak 30 tahun lalu soal nasionalisme, pluralisme, yang tidak pernah berubah, lalu kemudian dalam bentuk media maupun dalam bentuk politik, itu kemudian terwadahi. Abang begitu konsisten untuk membawa ini sampai sekarang. Saya yakin ini juga tidak mudah untuk seorang Bang Surya untuk konsisten seperti itu. Apa yang membuat Abang konsisten? Saya pikir modal yang paling besar itu adalah kepercayaan. Kita sepakat. Modal bagi seorang individu untuk bisa mampu membawa impian-impiannya, obsesinya besar ke depan. Dia harus memiliki modal dasar yang paling utama dan tidak boleh terganggu. Trust. Menimbulkan trust, menumbuhkan trust, itu dimulai daripada keyakinan diri sendiri. Di sana harus mengajar dan berkomitmen bagaimana penghargaan atas trust itu sendiri. Kepercayaan. Kita punya pendekatan rasional, tapi juga kita memiliki pendekatan nurani. Kedua-duanya harus kita pakai. Ini kekuatan kita. Dan itulah kodrat kita yang ada pada diri kita ini dengan apa yang sudah dihadirkan dan diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Bang, banyak reason untuk mendukung Jokowi.
terutama dari partai koalisi, tentu juga dari Nasdem. Secara personal, Abang punya reason apa? Saya banyak kenal presiden, kecuali Bung Karno barangkali tidak kontak langsung. Setelah itu hampir semua saya berhubungan secara langsung. Punya personal contact langsung. Agak unik ini orang. Presiden yang humble, rendah hati, amat terbuka, sedikit naif. Sedikit naif. Belajar cepat, bekerja keras, dan dia sayang pada negeri ini, mengutamakan kepentingan negeri ini daripada kepentingan hal-hal lainnya, bersentuhan langsung dengan diri. Di sini saya lihat ada talenta, apa yang saya katakan, nilai, values, kenegarawanan. The countries, negeri ini memerlukan negarawan yang lebih banyak, tumbuh. Apalagi ketika seseorang dalam kapasitas dan jabatannya presiden. Jangan kapasitas sebagai presiden, tapi sifat karakternya tidak sebagai seorang negarawan. Rugi negeri ini. Ketika yang hadir hanya dengan politisi biasa, tapi sifatnya negarawan. Tapi presiden tidak memiliki sifat kenegarawan. Itu malah petaka bagi bangsa ini. Nah, Jokowi dia memiliki itu. Bang Surya, terima kasih sudah menerima wawancara khusus ini. Terima kasih, Bang. Baik. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua Umum Nasdem, Bang Surya Paloh. Tadi saya katakan ini soal politik tanpa mahar. Itu adalah sebuah retorika yang biasa dan sangat umum Anda kenal. Tetapi ketika kita bertemu langsung dengan tokoh yang menjalankannya, saya rasa pertemuan ini menjadi lebih luar biasa. Kiranya bisa menginspirasi para pemimpin politik di negeri ini untuk melakukan hal yang serupa, untuk membuat Indonesia bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Anda sudah bersama kami, dan saya Don Bosco Slamun pamit dari hadapan Anda. Metro TV, knowledge to elevate.